melon dari tanggal 1 Februari kemarin itu memang sudah menjadi hal yang viral ya. Ditambah lagi adanya korban jiwa akibat kelelahan mengantri gas ini. Nah, tim Insert juga berhasil untuk mencari lebih tahu lagi apa sih penyebab dari kematian almarhum Ibu Yonik yang katanya itu kelelahan mengantri hujan-hujanan sangat panjang dan ketika kembali ke rumah itu akhirnya harus meninggal dunia, pemirsa. Nah, kita akan lihat dan ini juga adik korban juga sempat mengatakan ya bahwa ternyata ini kan highlight berita ya, yang mana karena mengantri gas akhirnya seorang ibu wafat gitu kan. Tapi ketika kita telisir lagi lebih jauh, ternyata adik korban ini mengatakan bahwa Ibu Yonik memang pekerjaannya sangat melelahkan sekali, mulai dari buka warung sendiri, terus juga dia juga buka warung kopi juga, gitu, buka nasi uduk dan segala macam, dan itu semuanya itu dilakukannya sendiri gitu ya. Yang namanya umur kan memang kita nggak tahu. Nah, mungkin momennya ini terjadi ketika lelah ya mengantri, karena kalau misalnya kita lihat kan memang kemarin kan memang sudah ada antriannya peraturan, panjang banget. Ya, antriannya panjang banget dan ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi yang menjual gas gitu. Tapi semenjak kejadian ini akhirnya pemerintah membuka lagi lah untuk pengecer untuk bisa menjual gas melon ini atau gas 3 kilo ini gitu. Betul, yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin gitu. Bisa kebayang di saat satu hari saja sudah harus dibagi gitu ya dengan berbagai kegiatan untuk tentunya bertahan hidup gitu kan, membuka warung bukan untuk menjadi orang kaya gitu ya pemirsa, tapi untuk bertahan hidup, ditambah lagi harus meluangkan waktu untuk mengantri gas yang tadinya itu bisa diantar langsung oleh pengecer ke rumah gitu, yang mana akan sangat menghemat tenaga juga. Nah, seorang ibu ini usianya juga sudah di umur 60-an gitu ya, harus mengantri, harus begini, harus begitu, tentunya itu menjadi pencetus gitu ya, kelelahannya itu semakin parah. Dan ini kita juga akan mendengar keterangan-keterangan dari pihak keluarga, adik dan juga keluarga terdekat yang memang mengatakan kalau sebelumnya memang sudah ada tidak enak badan gitu katanya. Tapi ya kita tidak bisa memungkiri kalau misalnya pencetusnya itu bisa jadi karena kelelahan mengantri, yang mana seharusnya tidak perlu terjadi. Iya, oke. Mungkin ada perbedaan pendapat ya kita ya, bahwa yang pasti di sini juga setelah dengan kejadian ini ada hikmah tersendiri ya bagi pemerintah untuk kalau misalnya memang itu bisa dijual kembali dengan adanya diberlakukan untuk pengecer diperbolehkan gitu kan, tentunya akan lebih mudah seperti itu ya. Kita akan lihat seperti apa berita selengkapnya ini dia untuk Anda. Kisru kelangkaan gas LPG 3 kg yang membuat panik warga hingga tak sedikit yang harus antre begitu lama menyisakan petaka. Buntut pedagang eceran dilarang menjual gas LPG 3 kg berujung tragedi. Salah satu warga di Tangerang Selatan, Yoni, diduga meregang nyawa usai mengantre untuk mendapatkan gas yang diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu. Dan bersama duka keluarga, hadir pula fakta yang diungkap adik almarhumah Sugiono. Kepada tim Insert, Sugiono berbagi kisah tentang bagaimana mendiang kakak tercinta sudah begitu lelah mempersiapkan kebutuhan warung sejak dini hari. Ya, misalnya sekarang saya berada di Jalan Beringin di Tangerang. Ini belakang saya adalah memang rumah duka dari almarhum Bu Yoni yang menjadi sorotan bahwa perihal gas 3 kilo yang sulit didapatkan. Akhirnya Bu Yoni diduga mengantri, akhirnya mengalami kelelahan hingga meninggal. Ya, dia berjualan. Ya biasalah makan makanan orang kampung, nasi uduk, kopi. Memang sendiri, makanya dia kecapean, kelelahan, bangun malam jam 1, jam 12 sudah bangun, masak-masak, pagi udah siap saji gitu. Ya. Berarti dia yang masak, dia yang belanja ke pasar, nyiapin, dia yang dagang juga berarti gitu ya Pak ya? Ya betul, makanya dia juga terlalu capek. Ya emang tiap hari itu dagang. Tiap hari dagang? Dagang dari pagi sampai sore, dagang ya lontong, nasi uduk, macam-macam kan. Dagang kopi, dagang apa gitu di rumahnya. Ya kebetulan begitu. Semula, viral kisah pilu seorang ibu meninggal dunia karena mengantre membeli gas LPG 3 kg yang mengguncang dunia maya. Tapi dari pengakuan sang adik, juga sejumlah saksi di lokasi, almarhumah juga disebut tak mengantre saat membeli gas. Jika biasanya gas dikirimkan ke rumah, tapi ketika gas LPG 3 kg kian langka, mendiang harus menjemput sendiri ke tempat penjual gas langganannya. Begitu mendapatkan gas dan dalam perjalanan ke rumah, almarhumah disebut kelelahan dan sempat beristirahat di salah satu laundry di sana. Nah dia kalau biasanya kan gas itu dikirim sama warung, berhubung pagi-pagi belum dikirim karena kelangkaan gas, beritanya kan begitu. Dia pergilah ke tempat yang biasa dia dikirim.
Setelah itu, karena memang di situ udah ada gas disiapin buat dia bawa terlebih dahulu dua tabung. Ya, nah pas dia bawa pulang ke rumah, ya kan udah sampai di jalan, mungkin dia lelah. Dia sih nggak ngantri karena udah disiapin. Ya kalau orang dagang sore kan malam dari pagi kan udah lelah banget mungkin ya. Jadi dia bawa gas lelah sampai di depan sini dia istirahat duduk sebentar. Di depan laundry itu ya Pak? Ya depan laundry duduklah sebentar. Nah karena mungkin dia udah kelelahan hawa ngantuk juga, akhirnya begini di bangku nyender kan hampir jatuh lah. Masalah ngantri, setahu saya dia juga emang habis ngambil gas. Kebetulan saya juga ngantri gas kan. Saya mau pulang dipanggilin sama laundry, ya kan, sama pemilik laundry. Saya dipanggil, Mas Min, ini Bu Yoni ini mengapa? Kata gitu kan. Saya samperin ini orang si namanya Yoni ini udah begini. Pas Bapak samperin itu udah kelelahan? Udah kelelahan, udah begini. Begitu saya panggilin, Yon, mengapa lo? Tak kata gitu kan. Dia masih nyaut, hah? Begitu kan. Begitu saya pegang kakinya udah kaku. Saya pegang kaki kanan kirinya udah kaku. Sampai di rumahnya gitu, saya turunin, saya bawa ke kamarnya kan. Kamar anaknya, kamarnya rumahnya kan pojok dia kamarnya saya turunin. Habis turunin saya panggil lagi. Yon, yang namanya kan Yoni. Yon, masih nyaut juga. Hah? Begitu doang nyautnya. Hah? Mengapa lo? Udah gak nyaut lagi, cuman doang, sekitarnya doang. Terlepas dari penyebab meninggalnya seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan sana, kisruh kelangkaan gas benar-benar membuat panik warga. Niat agar gas untuk kalangan tak mampu bisa tepat sasaran justru membuat mereka yang berjibaku mencari rezeki dengan gas LPG 3 kg sebagai salah satu kebutuhan utama kalang kabut dibuatnya. Para pedagang, orang-orang tak mampu sekalipun ketiban susah mencari gas untuk kebutuhan sehari-hari. Hampir di situ saya pulang terus saya kesini lagi nih, ambil gas lagi, habis kita ngambil gas lagi, sebaliknya ngambil gas, itu saya dibilangin abangnya yang meninggal itu, si Akad, Bapak Akad. Mas Min, ngapa? Yoni meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Allahu Akbar. Tadi saya pikir terus sehat. Udah. Posisinya juga lagi ini gas, bawa gas. Bawa gas, kelelahan ditaruh, istirahat, dia itu kebablasan. Ya saya minta doanya aja mungkin kepada semua media yang sudah meliput, yang sudah respon kepada keluarga saya mohon doanya aja. Kisah pilu seorang ibu di Tangerang yang meninggal dunia di tengah kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi salah satu potret miris di antara begitu banyak video berisi perjuangan warga untuk mendapat gas LPG 3 kg. Di Kanal Maya, antrean warga yang mengular panjang bertebaran. Pun begitu dengan orang-orang yang tanpa lelah hanya untuk bisa mendapatkan gas. Wah Gusti, aku kok diontang gas iki piye ngene iki. Ngalor kidul ngetan ngulon kok diontang gas. Ya Allah, aku tibanano gas ya Allah, tibanano gas ya Allah. Kadung membuat gaduh, bahkan dikabarkan membuat seorang ibu di Pamulang meninggal dunia. Larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg pada akhirnya dicabut pemerintah. Secara resmi, pemerintah lewat instruksi Presiden Prabowo Subianto kembali memberi izin kepada pengecer untuk berjualan LPG 3 kg seperti sedia kala. Ya betul Pak, merepotkan. Kalau cara pengecer nggak boleh merepotkan. Tapi saya dengar tadi katanya udah dibuka lagi. Katanya udah Pak Prabowo udah buka, nanti pengecer udah boleh lagi. Begitu saya dengar, gitu. Ya ini sungguh melegakan gitu ya ketika suara rakyat itu didengar, karena yang pasti untuk kebijakan untuk rakyat ya jangan dicoba-coba, tapi di riset dulu gitu ya, apakah ini memungkinkan, fasilitasnya sudah ada atau tidak, efisien atau tidak, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin lagi.